Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang ada di Pasar Lakuan. Salam sukacita kami ucapkan buat semua yang ada di tempat ini, yang berjualan, yang lalu lalang, berbelanja semua. Selamat pagi Bapak Ibu. Kami dari tim Volunteers, kami datang di tempat ini Bapak Ibu untuk beribadah di tempat ini. Semoga tidak mengurangi sukacita buat Bapak Ibu. Kiranya kami bawa damai sejahtera buat Bapak Ibu di tempat ini, bawa sukacita buat kita semua di tempat ini. Mohon izin untuk saudara-saudara dari Muslim, mohon izin kami datang di tempat itu untuk beribadah, dan kita akan melihatkan Tuhan Yesus pagi hari ini. Saya serahkan kepada Shalom, shalom warga di Desa Lakuan, di Pasar Lakuan. Salam sukacita buat kita semua. Selamat pagi. Izin kami beribadah buat semuanya. Kita mau memuji Tuhan. Saya mohon izin juga buat saudara-saudara kita yang dari seberang. Kami izin beribadah bersama-sama di pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup ini, untuk setiap nafas kehidupan yang masih kita bisa rasakan sampai saat ini, untuk kebaikannya, untuk setiap kasihnya, untuk setiap kebaikannya di dalam kehidupan ini. Mari kita bersyukur bersama. Kita muliakan nama Tuhan. Kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan Dia. Mari kita sama-sama puji Dia. Sejauh mana suara saya bisa terdengar dari tempat ini, kita sama-sama angkat satu pujian yang berkatakan seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu.
Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, di Pasar Lamongan Tuhan. Itu karena kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami semua, sehingga kami boleh dipertemukan Tuhan di tempat ini. Kami tim Bonerges Tuhan datang beribadah bersama dengan orang-orang yang ada di Pasar Lamongan ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir pada saat ini Tuhan, untuk mengurapi ibadah kami Tuhan. Engkau yang memimpin ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Dan biarlah nama Tuhan Yesus yang kami puji, kami muliakan, kami tinggikan, kami sembah, karena Engkau Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Engkau yang terus menolong kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita sama-sama mau memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berkatakan bangkit dan surga nama Yesus. Hey. Bangkit, surga nama Yesus. Majunya tegak kuasanya. Kita buat ini sebentar, kalahkan budayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi bangkit dan surga nama Yesus.
Terpuji nama Tuhan Yesus. Saat ini kita akan mendengarkan sebagian kecil daripada firman. Kita akan belajar firman sedikit saja. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita mau siapkan buat kebenaran firman Tuhan di saat ini. Firman Tuhan yang akan menguatkan kita, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan setiap hati yang sakit, setiap hati yang dalam kelemahan. Di dalam setiap firman Tuhan pasti akan mendapatkan sebuah jawaban. Mari untuk menyambut firman kita akan satu pujian yang berkatakan bagaikan bejana siap dibagi, bagaikan bejana siap dibagi demi hatimu di tanganmu dengan urapan rasa rohmu ku dibaharui selalu dan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu untuk masuk kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Katakan, ku mau seperti Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan dalam setiap jalan, dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya, kepada hamba-Nya saya persilakan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh berada di tempat ini hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa, tadi kami telah memuji Engkau, menyembah Engkau. Tiba saatnya kami akan belajar sebagian dari berita firman-Mu. Bersihkan pikiran kami, bersihkan hati kami, agar supaya berita firman-Mu itu boleh tertanam di dalam hati kami, dan teristimewa kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Berfirman, karena kami sudah siap dan rindu untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini saya ambil dalam Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Ayub. Ayub pasal yang ke-41 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan, orang yang nekat pun takkan berani membangkitkan marahnya. Siapa yang dapat bertahan di hadapan aku?
siapakah yang menghadapi aku yang kubiarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Haleluya, haleluya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang ada di Pasar Lamongan. Jadi firman Tuhan yang terbaca ini mau ajar orang untuk apa? Sabar. Jangan mudah naik terus paning. Karena di sini kan Tuhan bilang, Dia tidak akan membiarkan di saat orang marah. Orang akan kena hukuman. Orang akan kena hukuman karena apa? Orang nggak bisa kendalikan, orang emosi. Cuma tak salah dengar sedikit langsung marah. Tak salah dengar orang bercerita langsung sakit hati, dendam. Wah, haleluya. Bagaimana orang mau masuk di surga kok orang simpan dendam? Pak Firman mungkin, Pak keluarga mungkin, Pak siapapun mungkin. Jadi orang Tuhan ajar di sini untuk belajar bersabar. Dalam apa? Menghadapi segala sesuatu. Mungkin itu orang pergumulan hidup. Mungkin orang lagi masalah ekonomi. Sabar. Tetap percaya. Satu waktu Tuhan buka jalan. Yang penting iman. Bagaimana engkau mau bilang bicara iman, kok engkaunya nggak sabar? Baku dusu, orang senti sana di kendaraan langsung dusu. Oh, masa? Cuma dia sudah tahu bawa motor, tahu bawa oto, kita lah jago. Haleluya. Padahal sebenarnya di saat orang sabar, Tuhan uji orang lewat orang lain. Makanya Tuhan bilang sabar. Sabarlah. Sabar dengan masalah. Tetap setia bertahan di jalanmu. Tuh. Jangan sampai orang ambil jalan pintas. Tuhan kasih kesempatan engkau hidup sampai sekarang. Kok itu sabar, cuma dia bilang ada pakai paneti. Dorang bilang, gampang tak lepas tuh sabar. Haleluya. Bagaimana engkau mau terima tuh berkat? Kok mau nipe sabarnya nggak ada. Mesti banyak bersabar. Serahkan semuanya pada Tuhan, berserah pada Tuhan. Jadi pakai juga prinsip Tuhan, biar jadi orang mau bikin apa Pak kita, orang mau cerita apa, mau cerita busuk, mau cerita sampai bagaimana, ya kita serahkan semua di tangan Tuhan. Kita lepaskan pengampunan. Nyanda usah mau berpikir, kita mesti balas. Haleluya. Kalau orang sebab pikir kita mau balas, hati-hati. Itu berkat yang di atas rumah, kaget Tuhan selot. Padahal orang semua terima tarik, cuma karena orang yang tidak sabar kecili, itu berkat tak tahan. Jadi orang di sini diuji bagaimana tuh kesabaran. Contoh mungkin sama dengan cuaca tuh. Ada orang minta-minta, Tuhan minta panas supaya apa? Itu cingkeh berbuah. Tapi itu petani minta apa? Tuhan minta hujan supaya kita petanaman jadi. Mana Tuhan tuh mau ikutkan? Tuhan mau ikut yang petani cingkeh atau yang bertanam sayur dan lain-lain? Tapi Tuhan kan yang tak pernah dilema tuh, dia tak bilang, kita mau ikut akan tuh ini nyanda. Dia kasih sesuai apa? Orang kebutuhan. Makanya kan Tuhan kasih ada panas, ada hujan. Bersyukurlah. Jangan di saat Tuhan kasih panas pun coba bersungut-sungut. Aduh Tuhan panas terus ini. Kapan kita mau tanam? Mau tanam nilan?
mau tanam padi, mau tanam milut, mau tanam rica, tomat. Sabarlah. Jangan menuntut banyak Pak Tuhan kalau orang belum bekerja di ladang Tuhan. Belum melakukan perintah Tuhan. Kalau contoh mungkin orang belum kasihi orang sesama. Kong orang minta lebe, oh Tuhan mesti begini. Oh puji Tuhan. Jadi orang mesti pelajari dulu orang PHT. Sudahkah kita kasih yang terbaik buat Tuhan? Atau kita masih main-main di zona nyaman? Tuhan kok belum datang? Biar Jo, kita bikin dosa Jo. Nanti ke belakang kok itu hukuman Tuhan nanti ke belakang. Apalagi ada orang yang berpikir, oh surga dan neraka itu tidak ada. Oh haleluya. Surga itu nyata, neraka itu nyata. Jangan sampai orang nanti sadar setelah orang masuk di neraka. Oh, tahankah saudara masuk di neraka? Sedangkan mungkin tak kena saja dipanas, tadi kisah mengeluh, mau masuk neraka. Oh, atau mungkin itu kaki secara tidak sadar tak sentuh dikenal kuat panas, so mengeluh. Oh, kau mau bilang tahan kau masuk neraka? Karena di sana banyak api, boleh barau. Jadi orang di sini, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, selagi masih ada waktu dan kesempatan, jadilah berkat buat semua orang. Jangan cuma berpikir, oh kita mau jadi berkat buat tapi saudara, kalau orang lain nggak usah, tanda pusing. Oh, jangan pikir begitu. Bikin sama saudara dan orang lain, bikin seimbang. Supaya di saat Tuhan mau kasih berkat, dia tidak mau berat sebelah. Karena apa? Orang bapak pilih-pilih, mau bantu orang pilih-pilih. Jadi orang yang sudah diberikan kasih karunia, keselamatan satu kali untuk selamanya, sudah diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Manfaatkan, jangan sia-siakan. Tuhan kan tidak larang orang bekerja, Tuhan tidak larang. Silakan kerja, tapi apa? Ingat Tuhan. Jangan kurang fokus-fokus di kerja, kurang fokus-fokus mencari, kong serta mau berdoa lupa. Karena selalah pulang di rumah sudah, kita teriak di kursi, kita teriak di tempat tidur sudah, haleluya. Sudah tidak berdoa. Bangun pagi-pagi, buka mata, pertama pegang itu apa? HP. Langsung, saudara ada status atau apa nama status tuh? So lupa Tuhan. Utamakan Tuhan di dalam orang kehidupan setiap hari. Jangan cuma bilang, oh kita mau utamakan Tuhan nanti hari Minggu. Wah, nanti sebentar kong Tuhan praktekkan dia berkuasa. Oh iya, kita nanti kasih nafas Pak Angko di saat hari Minggu. Oh, di saat Senin sampai Sabtu Angko nafas kita tahan. Sukakah begitu? Kita rasa semua orang yang tak suka. Karena apa? Semua suka selamat, suka masuk surga. Tapi sebelum orang masuk surga, periksa dulu. Apa tuh orang periksa? Orang hati. Sudahkah sama firman Tuhan orang backing? Walaupun tidak sempurna amat, sama dengan Tuhan Yesus nggak perlu sempurna begitu. Karena orang kan manusia. Layani Tuhan, caranya apa? Nyanyi lagu rohani, rajin baca firman, rajin berdoa. Simple, yang susah. Tuhan tidak minta banyak. Tuhan tidak minta tuh besar-besar, kecil-kecil juga. Rajin berdoa, rajin baca firman, itu Tuhan perhitungkan. Karena tanpa orang sadari, di saat orang bikin itu berkat-berkatnya, tidak ada yang mau pilih. Tidak ada tuh bilang, oh satu mau pilih, tidak ada. Namanya Tuhan bilang, kita kasih, siapa mau rem, tidak ada.
Yang penting orang cari Tuhan dulu. Utamakan Tuhan. Amin. Bagaimana orang mau selamat di jalan? Orang saja keluar rumah, mau laju-laju mau pi mana ke, mau pi kerja, mau pasiar, selalu lupa berdoa. Oh, karena apa? Pikir-pikir kudu sholat, rombongan semua saya tinggal, kok lupa berdoa? Oh, kage ini tidak tembus di tanpa kerja. Tuhan tegur. Contoh kantor banyak kali lihat. Seberapa hari ini kita lihat di media sosial kecelakaan di Manado, di kompleks Pasar 45, 2 orang langsung tidak bernyawa. Baru-baru lagi kemarin kita lihat di story di ring road kecelakaan. Ada lagi di Tondama kecelakaan, ibu udah gonceng DP anak, ada bawa motor masuk di lubang, DP anak jatuh, mati ditampar. Tapi kalau orang utamakan Tuhan, sebelum orang mau keluar beraktivitas, mau bekerja atau mau berjual pun, pasti kalau mau ada terjadi sesuatu itu Tuhan selindungi, Tuhan sejaga, Tuhan yang tidak tutup mata. Mungkin ada yang mau selengket orang, Tuhan so bilang, bering sedikit. Tuhan bisa pakai macam-macam cara mau tolong orang. Jangan sampai orang biarkan itu keselamatan. Padahal orang dapat itu secara cuma-cuma, sekali untuk selamanya. Jadi marilah orang manfaatkan ini kesempatan yang sudah dengar firman. Coba mulai hari ini praktekkan tahan emosi terhadap siapapun. Nggak usah pandang dia siapa, tahan emosimu, sabar. Nggak susah kok praktek tuh. Kalau mungkin orang semula itu pancing, sabu tidak ada. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih akan kita kesabaran. Simple. Lakukan semua itu kan gampang. Yang penting praktek. Jangan cuma di mulut, oh kita kok sabar. Orang cubit sedikit langsung meledak. Oh, haleluya. Bagaimana cara mau selamat kalau semua kena sedikit, tersinggung sedikit langsung meledak sama dengan bom atom? Marilah orang kendalikan emosimu. Nggak susah tuh orang mau belajar sabar. Nyanda banyak-banyak kan. Nyanda perlu orang mau belajar di perguruan tinggi itu cara sabar. Itu mulai dari mana? Dari orang sendiri. Tanpa perlu orang mesti panggil guru yang S2, S3 sampai S-teler. Masih ajar orang bagaimana sabar. Kalau engkau tidak boleh mau kontrol engkau diri, bagaimana orang lain mau kasih belajar? Yang bisa mau kasih belajar orang sabar itu cuma satu pribadi, Tuhan Yesus. Kalau orang minta kan Tuhan pasti bilang, sabar, sabar anakku, jangan tak pancing emosi. Kalau engkau tak pancing, engkau berkat kita tutup. Jadi marilah orang semua yang ada di pasar Lamuan, baik yang berjual, yang bawa ojek, yang bawa bendi, yang bawa belanja, atau yang cuma cuci mata, marilah orang semua belajar untuk apa? Sabar. Karena orang tidak rugi kok kalau belajar sabar, tidak rugi. Jangan sampai pakai itu pikiran. Ada tuh ungkapan bilang, orang yang sabar di sisi sabir. Oh, haleluya. Lebih baik orang rubah, orang yang sabar di sisi Tuhan. Nah, itu yang cocok. Jadi berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan. Tapi lebih bagus lagi kalau di saat orang dengar firman Tuhan ini, orang praktekkan di dalam orang kehidupan setiap hari.
Jangan cuma nanti hari Minggu, apalagi besok tuh hari Minggu tuh. Oh, hari Minggu kita belajar sabar, hari Senin nyanda. Oh, belajar sabar itu setiap hari. Belajar, latihan. Latihan di mana? Di dalam rumah, di pabirman, dimanapun, latihan. Nggak apa-apa tuh, tidak terlambat untuk belajar. Jadi marilah orang semua belajarlah sabar, kendalikan emosimu, kendalikan dirimu, karena Tuhan berkenan orang yang sabar. Ya, kiranya firman ini boleh memberkati orang semua yang ada di Pasar Lamuan. Tuhan memberkati orang yang melakukan perintah Tuhan. Saya kembalikan kepada worship leader. Haleluya, demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di saat ini. Kiranya firman Tuhan bisa menguatkan kita dan bisa memberikan jawaban atas setiap jawaban persoalan kita. Sekali akan tunggu ibadah singkat di hari ini. Di saat ini kita akan satu pujian yang berkatakan terpujilah Tuhan Yesus. Pujilah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami telah belajar sebagian dari berita firman-Mu. Berita firman-Mu itu kiranya tidak lalu di dalam hati kami, tetapi boleh tertanam dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa. Tak lupa juga kami mengangkat dalam doa bagi pemimpin bangsa negara kami, baik dari pusat sampai ke pelosok-pelosok pedesaan, dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberikan roh takut akan Engkau bagi mereka, sehingga mereka boleh membimbing kami rakyatnya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja, dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa. Haleluya, haleluya. Kami juga mengangkat dalam doa bagi fakir miskin, janda duda, anak-anak terlantar dimanapun mereka berada, dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memelihara mereka, Engkau memberkati mereka, agar supaya di saat mereka terima berkat daripada-Mu, nama-Mu akan selalu mereka puji dan muliakan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus teristimewa, pada hari ini kami mengangkat dalam doa dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa bagi tempat ini, Pasar Lamuan, Kota Lamuan, dalam nama Tuhan Yesus. Dijauhkan dari kerusuhan, dijauhkan dari perpecahan, dalam nama Tuhan Yesus.
baik tukang ojek, baik yang bawa pendi, baik yang berjualan di pasar, dalam nama Tuhan Yesus, terimalah perlindungan dari surga menyertai kita semua hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat-berkat tercurah atas kita semua dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari surga, berkat dari Bapak Abraham, berkat dari Bapak Ishak, berkat dari Bapak Ishak, berkat dari Bapak Yakub kami terima hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan mengangkat kita di awan-awan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Haleluya, terima kasih. Demikian ibadah kita, kami akan tutup sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas.